Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini kita berada, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dari Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang menjalani hidupnya setiap hari dengan aktivitas yang rutin dan hal itu terkadang membosankan. Mereka yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang monoton atau yang tiap hari dilakukan bisa jadi lebih mudah merasa lelah dan jenuh. Tidak dipungkiri bahwa akan ada kecenderungan untuk melarikan diri dari tanggung jawab karena kejenuhan. Agaknya, perasaan seperti inilah yang sedang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Perasaan jenuh dan bosan berada di tengah-tengah padang gurun. Setiap hari yang dilihat oleh mereka hanyalah hamparan pasir. Tidak ada keindahan yang dapat dinikmati. Semuanya terlihat datar saja, seperti hari-hari yang sudah dilalui. Perasaan itu kian menyeruak. Beberapa tahun belakangan, bangsa Israel seakan-akan sudah melupakan sebuah kisah besar tentang penyertaan Allah dalam sejarah hidup mereka. Sesungguhnya, setiap perlindungan Allah itulah yang begitu sempurna dan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa menaikkan nyanyian kepada Allah dengan harapan bahwa ucapan syukur yang dipanjatkan dapat menguatkan pengharapannya pada tahun-tahun yang penuh dengan tekanan. Musa yakin bahwa Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Bahkan ia berkata, firman Tuhan berkata, seluruh hari yang kami lalui karena gemasmu, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga hati kami menjadi bijaksana. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun sulit yang dilalui oleh Israel membuat mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka pada saat itu lebih memfokuskan diri pada kesusahan, pada penderitaan yang harus mereka alami dan lalui daripada kasih setia Tuhan yang setia dalam hidup mereka. Itu alasan mengapa Musa memohon kepada Tuhan untuk mengajari mereka lebih bersyukur atas kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa mengakui kelemahan diri adalah hal yang baik. Tanpa Tuhan, hidup seseorang, hidup kita dapat dipastikan tidak memiliki arti. Dalam kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, Ia berkenan menjadi tempat perlindungan bagi kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Allah selalu menopang hidup kita. Bahkan pemeliharaan Allah itu sempurna atas hidup kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari Allah adalah tempat perlindungan yang kekal saat kita menjalani hari demi hari seturut segala perintahnya. Mari kita tetap bersyukur dan bersukacita atas keterbatasan hidup kita. Jadikanlah hidup kita lebih berarti karena kita menjalani setiap hari yang boleh kita jalani ini dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini bersama kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat. Bahkan kami boleh diberi kesempatan untuk kembali melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami mau menyerahkan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, karya pelayanan yang kami lakukan di hari-hari hidup kami. Biarlah penyertaan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian terbaik atas hidup kami. Secara khusus kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKE Palimirmo Rei 8. Engkau memberkati seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di sana dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab, usaha yang mereka lakukan. Bahkan peran mereka dalam pekerjaan, peran mereka dalam keluarga. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan, pergumulan mereka, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan juga boleh mengiringi setiap aspek kehidupan mereka. Dari yang muda sampai yang tua, semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami mau berdoa bagi majelis jemaat GKE Palimirmo dengan berbagai tugas, karya pelayanan mereka. Siapapun mereka yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di sana, diberkatilah mereka Tuhan, pakai mereka, perlengkapi mereka Tuhan, agar melalui kehadiran mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kembali seraya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai, seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di GKE Palimirmo. Biarlah kami terus menikmati kehidupan kami bersama Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi tamu yang tetap, tamu yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.